Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Siang hari ini mendung, agak gerimis dikit ini posisinya. Ini mobil Terios dari Jawa Timur yang datang ke sini dengan membawa mobil dan uang cash 9 juta rupiah. Kalau kurang nanti bisa ditambahin lagi untuk melakukan peremajaan spare part yang di mesin. Tapi mobil ini mesinnya tidak kita bongkar karena masih lumayan oke. Jadi kita hanya yang bocor-bocor, kemudian semua selang sistem kita ganti, selang pendingin ya. Terus kemudian radiator juga kita ganti baru, water pump kita ganti baru, ya pokoknya sistem pendingin ini sudah baru semua. Beberapa part-part yang perlu kita ganti, termasuk beliau minta request untuk cover perdamnya ini kita ganti baru juga. Kita pesankan ke Toyota walaupun mobilnya ini Daihatsu, karena kalau ke Daihatsu-nya agak lama, jadi kita belinya ke Toyota aja spare partnya. Jadi spare partnya pakai produknya Toyota. Ya sama aja, Terios sama RAS sama. Ini kita sudah kasih pengaman juga walaupun dia jarang banget kalau Terios Terios ataupun RAS itu kebocoran, tapi kita menjaga biar nggak terjadi water hammer. Jadi sudah clear. Tinggal mobil ini kita tes, kemudian juga ada indikator lampu yang sekernya sering putus, ini yang belum kita temukan. Terus juga beliau minta disulam cat, ini sulamnya yang mana nanti kita komunikasikan lagi. Jadi tinggal itu aja untuk mobil Terios yang sudah ngasih uang cash 9 juta dan beliaunya kalau kurang gampang nanti kita tambah lagi katanya gitu. Kita maksimalkan dulu uang 9 jutanya. Nah ini mobil juga dari Bekasi, punya beliau yang di Bekasi sana, ini ngasih cash 15 juta. Untuk perbaikan, pokoknya yang perlu dilakukan perbaikan ganti. Ini mesinnya kita bongkar kalau yang ini. Nah mesinnya kita bongkar, kita ganti ring piston, kemudian semua packing set kita ganti juga. Terus kemudian selang-selang yang kita perlukan ganti kita ganti juga. Terus juga tentu coolant, terus kemudian beberapa part-part yang lain kita ganti. Terus transmisi, seal untuk tuas ada 4 seal yang kita ganti, tuasnya 3, kemudian output 1. Kalau inputnya saya rasa masih oke ya, jadi tidak perlu diganti. Terus berikutnya lagi kopling kita ganti 1 set. Terus oli mesin, transmisi, gardan semuanya baru. Rem itu kita cek juga semuanya. Jadi mudah-mudahan uangnya tidak kurang kalau ini mah. Nah seperti apa kondisinya dan kita langsung test drive untuk kondisi mesin sambil nanti kita cari-cari apa yang kurang, kemudian kita perbaiki ulang lagi kalau memang kurang, ataupun ada tambahan-tambahan yang lain setelah beliau nonton video ini kita lakukan tambahan-tambahan itu. Termasuk kemarin tanya fog lamp ya, fog lampnya setelah kita tanya ke dealer tuh fog lampnya satu sebelah kiri harganya 1,1 juta 50.000, jadi 1.150.000 gitu. Itu rumah fog lampnya aja. Nggak tahu kenapa kok mahal banget kalau di sini, karena informasi beliaunya di Jakarta itu harganya 400.000. Saya tanya ke dealer kenapa harganya 1.150.000. Saya nggak ngerti karena set AC semua kabel-kabelnya kanan kiri juga atau gimana, saya kurang tahu. Tapi tadi tanya harganya segitu. Sekarang kita lanjut jalan aja yuk. Engine mounting semuanya ini sudah baru semua. Untuk engine mounting semuanya sudah dibaruin, depan belakang, maksudnya depan kanan kiri, sama engine mounting transmisi juga sudah diganti baru semuanya dan original. Ini ada pas hujan ini ya. Ada ini alat kita, salah satunya yang kita gunakan untuk melakukan pengetesan. Kalau kita tidak pakai scanner, biasanya kita pakainya ini karena kita butuh temperatur coolant-nya ya. Ini temperatur coolant masih 45, nanti kita jalan sambil kita perhatikan. Ini bisa kita gunakan di beberapa jenis mobil. Kalau Xenia Avanza bisanya di all new, kalau yang lama nggak bisa, Innova nggak bisa kebaca juga. Jadi beberapa ya apa namanya, ada yang bisa ada yang nggak. Kuplingnya enteng banget mas. Oh baru deng kuplingnya, 1 set kuplingnya baru. Sekarang kita jalan, ini sudah musim penghujan, wiper depan juga beliau minta diganti juga, nanti kita ganti. Oke, gitu ya teman-teman, kondisi dari mobil-mobil kita itu kita lakukan peremajaan mobil itu banyak banget. Tapi ada yang peremajaan yang diminta oleh pemilik mobilnya. Kalau yang seperti ini sebenarnya tidak banyak banget terjadi kerusakan, artinya biasanya kita hanya ganti beberapa part-part aja gitu, ini ngalingin. Terus partnya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit ketika dibandingkan dengan ketika mobil yang
peremajaannya terpaksa harus diremajakan gitu kan, kayak mobil yang seperti ini. Kita hari ini lagi full untuk perakitan mesin. Ini adalah mesin Xenia dual VVTi 1NR 1300 cc-an. Ini kemarin yang bongkar mesin karena kondisi engine lampnya nyala akibat dari dual VVTi-nya tidak jalan. Lah tidak jalan kenapa? Ya karena terbuntui olinya oleh kerak. Keraknya seperti apa? Lah seperti ini. Ini kita lagi kesusahan untuk buang kerak-kerak yang ada di dalamnya seperti ini. Tuh keraknya ya. Keraknya super banyak banget, dan ini HLA-nya atau hidrolik untuk katupnya. Mudah-mudahan nggak ada yang macet dan nggak ada yang rusak, karena kalau rusak ini harganya super mahal. Nih ini yang masih macet, ini belum bisa terambil. Kita membersihkan jalur-jalur dari lubang-lubang ini, mudah-mudahan nggak ada yang macet. Jadi kalau macet repot, sangat repot. Ini ya betapa mengerikannya kerak-kerak ini sampai seperti ini. Nah ini teman-teman, kalau beli mobil yang sudah berkerak jangan terus dilanjutkan. Kenapa ya seperti ini nih. Ini daleman mesin ya. Nah untuk blok mesinnya ini udah kita oversize, tapi kita lagi bersihkan juga. Ini sudah agak lumayan bersih, pembersihannya sudah 4 kali. Jadi dibersihkan, dicuci, dibersihkan, dicuci, dibersihkan, dicuci sampai 4 kali, dan ini prosesnya masih seperti ini. Jalur olinya masih super berkerak ya. Dan untuk update-nya yang lain, bongkar mesinnya Honda Freed sudah tinggal perakitan juga. Nah untuk Innova ini ya, untuk Innova ini ada kendala. Kemarin sudah kita hidupkan dan ternyata itu ada kendala di sini. Kita turunkan lagi. Ini masih nunggu spare part. Cylinder headnya mau ndak mau harus kita ganti, karena kita kerjanya ndak mau berkali-kali kerja. Kita sudah coba seperti ini kendalanya nih. Ini adalah lubang exhaust. Terus tadi itu di dalam ada klepnya, ada batang klepnya. Itu terlihat ada coolant-nya. Jadi coolant itu masuk ke dalam ruang bakar lewat las-lasan dari yang dielas itu. Jadi lubang klep, karena klepnya itu kan patah gara-gara bengkel sebelumnya itu masang klepnya nggak bener, pas hidup klepnya jatuh, ketabrak, patah, akhirnya ngelukain cylinder head. Terus cylinder headnya dilas. Lalu dari las-lasan itu ternyata meneteskan coolant ya. Jadi mau udah mau cylinder headnya harus diganti karena ini udah dilas. Terus kita juga sudah coba untuk dilas ulang, ternyata juga masih netes. Ini ruang bakarnya sih ada sedikit, tapi kalau posisi klepnya itu buka udah otomatis air itu akan masuk ke dalam ruang bakar. Padahal ini mesinnya udah hidup kemarin ya, udah kita hidupkan, tapi agak pincang juga. Jadi kita cari pincangnya dari mana, ternyata pincangnya itu dari air yang makut ruang bakar masuk. Jadi mau tidak mau kita tarik ulang lagi, kita turunkan ulang lagi. Ini masih nunggu cylinder head dari Jakarta belum datang. Jadi cylinder headnya terpaksa mau ndak mau, suka ndak suka ya harus diganti. Karena dari kesalahan bengkel sebelumnya yang masang klepnya itu salah. Akhirnya klepnya jatuh dan patah ketika terjadi tabrakan antara piston dengan klep yang jatuh. Oke, ini kita sudah perbaiki dari blok mesin Honda Freed dalamnya.
Ini yang kemarin retak bloknya, air masuk ke ruang bakar itu Honda Freed-nya. Jadi tinggal perakitan, pembersihan rakit, kemudian ini juga masih nunggu spare part cylinder head-nya datang. Kemudian yang ini masih proses melakukan pembersihan. Jadi beliaunya juga sering tanya untuk Xenia-nya udah jadi belum, udah jadi belum, udah jadi belum. Saya jawab enggak bisa segera dirakit. Ternyata kita ada kendala masalah keraknya yang super duper sangat sulit sekali ngilanginya. Kita pernah ngilangin kerak seperti ini pakai cairan kimia yang mengakibatkan itu barangnya itu rusak. Jadi kita akhirnya ganti silinder head dan itu membuat kita rugi besar. Karena kita ganti silinder head dari sebuah mobil itu karena kita pakai cairan kimia. Setelah kita rakit ternyata cairan kimia itu merusak silinder head. Jadi kompresinya jadi bocor malahan. Gitu. Oke, jadi ketika tadi mobil yang Xenia itu mesinnya super banyak keraknya seperti itu, mau ndak mau itu harus lama, biayanya lebih mahal. Kenapa? Ya itu karena terpaksa harus diremajakan karena kondisi unitnya itu memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beli belum lama, kondisinya sudah artinya beliaunya melakukan sedikit miss ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena pemeriksaannya nggak secara detail. Jadi buat teman-teman semua, ya sebenarnya saya nggak mau menyalahkan, tapi nyatanya memang ya itu agak sedikit keputusan yang pengambil keputusannya yang agak kurang pas gitu ya. Tidak menyalahkan tapi kurang pas mengambil keputusan mobil ini layak dibeli apa enggak gitu. Jadi ketika kita menemukan mobil yang kurang layak beli setelah dipikir-pikir panjang kali lebar, itu kalau menurut saya baiknya ya jangan gitu. Karena itu bisa mengakibatkan kantong kita jadi bolong gitu. Makanya jangan dipaksakan karena punya mobil itu ibaratnya itu ya tadi sering saya bilang kan, itu kalau punya mobil itu sama aja kayak punya istri dua. Karena mobil dipakai nggak dipakai itu juga akan mengeluarkan biaya. Ketika kita dapatnya yang bekasan bosok, ya itu pasti biayanya tambah besar lagi gitu kan. Makanya hati-hati. Kalau pengen aman beli mobil baru, boleh beli mobil baru, tapi akan menerima juga namanya depresiasi ya. Jadi penurunan harga yang lumayan banyak. Kecuali teman-teman tuh beli mobil baru untuk bener-bener usaha. Jadi kalau untuk usaha itu bagus banget karena kita sudah tidak memikirkan lagi biaya ongkos servis segala macam yang kita pakai sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita jual lagi. Karena kita ngejar karena mobil itu untuk usaha. Beda ceritanya ketika kita untuk pengen punya, terus kalau pas butuh aja pengen dipakai, itu kalau beli baru itu penurunan biaya atau angka nilai mobil itu sangat jauh sekali. Karena ketika kita beli mobil baru, otomatis setelah kita beli jatuhnya adalah second, ketika kita butuh uang dijual itu penurunannya sudah 20% dari harga barunya. Itu sudah pasti seperti itu. Nah, apalagi kalau kita pakai setahun 2 tahun walaupun jarang dipakai tetap penurunan itu akan ada. Dan ingat, kita punya mobil itu perlu namanya ngisi bensin, servis. Nah, hal-hal yang seperti itu juga harus dipikirkan gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya teman-teman tuh kan kalau sudah ngelihat video-video saya yang lalu mobil mesin, beli mobil bekas baru seminggu 2 minggu udah bongkar mesin, baru 2 bulan bongkar mesin gitu kan. Itu adalah resiko ketika kita keputusannya kurang pas ketika ngambil barang itu. Mungkin keputusannya karena tergesa-gesa bisa, kedua itu karena ketidaktahuan, kemakan iklan, terus berikutnya ya karena tadi itu kepincut atau keinginan untuk membeli itu besar, terus didukung dengan harga murah tadi itu ya. Jadi memilih untuk melakukan keputusannya membeli, akhirnya ya bukan murah lagi, akhirnya jadi mahal gitu. Jadi monggo aja, keputusan tiap masing-masing orang itu sendiri-sendiri. Contohnya beliau ini, jadi merawat mobil ini super duper. Beliau itu sampai dari jauh-jauh datang dari Bekasi, datang dibawa mobilnya dibawa ke tempat saya, kemudian dikasih uang cash. Jadi beliau nggak ngerti dari Bekasi bawa uang cash 15 juta gitu sendirian lagi beliaunya nih. Mobil dikasih, uang dikasih. Kemudian juga nanti kalau sudah jadi mohon konfirmasi, beliau mau ngambil sendiri lagi naik bus
Jadi luar biasa, effortnya itu luar biasa. Yang seperti ini kan kita harus benar-benar hargai perjuangan beliau juga untuk datang ke tempat saya. Biaya untuk datang ke tempat saya, PP itu juga nggak murah gitu kan. Makanya kita coba maksimalkan. Dan kalau yang seperti ini kita harus support 100%. Artinya nanti ketika saya pas ke Jakarta itu kita harus cek ulang lagi, kita datang ke tempat beliaunya atau kita main ke tempat beberapa orang yang pernah bongkar mesin di saya. Untuk wilayah Serang ada kan, yang dari Serang itu juga ada. Kalau yang Serang itu separuh kan, itu yang Matic ya. Nah ini beliau ini yang full bongkar. Kita tes seperti ini sampai pastiin. Jadi ini udah 2 hari yang lalu hidup dan kita pastikan nggak ada kendala. Ini kita tes jalan karena mobil ini bongkarnya itu seluruhnya, kemudian juga penggantiannya itu apa namanya, kita ganti ring pistonnya, kemudian beberapa metal jalan dan metal duduk. Tapi kita pesan yang ori, karena pesan yang ori-ori ini jadi kita agak lama, karena ketika kita mau udah bongkar ternyata spare part yang untuk metalnya itu terpending 3 hari, kita harus tunggu 3 hari. Nah itu seperti itu. Mudah-mudahan ini kondisinya bagus banget. Dan ini kan sudah mulai putih ya. Memang kalau yang pakai airbag, setirnya ini yang pakai airbag, ini lambang Toyota ini memang gampang dia itu ngelupas. Kenapa seperti ini? Karena bahan dari lambang Toyotanya yang airbag ya, saya bilang ya, bukan yang non airbag ya. Ini yang airbag itu di sini tuh ada setengah karetnya. Ini tuh karet. Jadi ketika itu terjadi ledakan, ini tidak melukai dari orangnya. Makanya ini terbuat dari karet, dan karetnya ini ada kromnya, otomatis kromnya ini gampang mengelupas gitu, nggak lengket kromnya. Jadi krom tempel istilahnya gitu. Makanya dia kena usia, dia gampang melupas. Ini khusus yang ada airbagnya. Kalau yang belum airbag itu awet banget tuh, karena itu kan plastik keras gitu yang ada kromnya. Ini ada karetnya masalahnya kalau yang ini. Jadi ada beberapa kita temukan itu di pasaran itu kan dia ada yang bekas nabrak, kemudian ini digantinya bukan pakai yang aslinya karet gitu, digantinya yang plastik gitu, sangat berbahaya ya. Nah, kita punya ini untuk yang apa namanya, yang karetnya nanti kita kasih gratis ke beliaunya, karena beliaunya sudah perjuangannya untuk datang ke kita, kemudian juga nggak cuma waktu dan biaya yang dikeluarkan kan, capek juga kan dari Jakarta ke sini dibawa mobilnya. Jadi kita ganti. Kemudian wiper karena agak gitu kita ganti pakai yang apa namanya, punya all new Avanza yang 2023 2024. Jadi dia lebih bagus untuk wipernya. Jadi kalau pas ini nggak gitu. Ini musim penghujan juga. Oke, ini mudah-mudahan jadikan masukan buat teman-teman semua. Jadi ngerawat mobil seperti apa, terus beli mobil baru atau mobil second seperti apa. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita ngerawat, terus kemudian apa yang harus diperhatikan ketika kita beli mobil bekas. Itu semoga video-video saya bisa bermanfaat. Jangan lupa di like videonya biar kita tambah semangat buat konten. Jadi salah satunya semangat kita adalah banyaknya penonton ya dari video-video kita. Gitu. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih gerimis-gerimis dan jalannya agak kurang oke. Nah seperti ini.